Saya Rahmadani Arif Fernandri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial sebagai data kualitatif. Dan di sini terdapat 3 pemaparan, yaitu pemaparan yang pertama adalah kualitatif, data kualitatif. Yang kedua adalah data kasus, dan yang ketiga adalah data pengalaman individu. Mengenai data kualitatif, dari buku Profesor Burhan Bungin dan dari artikel Profesor Dr. Neo Muhajir, data kualitatif adalah data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat cerita pendek. Pada beberapa data tertentu dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya. Contohnya amat cantik, cantik kurang cantik. Data kualitatif amat bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif sesungguhnya harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat menguburkan objektivitas data penelitian. Selanjutnya adalah data kasus. Dari buku Profesor Dr. Burhan Bungin mengenai data kasus, ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu. Data kasus hanya berlaku untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu. Lebih memungkinkan data kasus mendalam dan komprehensif dalam mengekspresikan suatu objek penelitian. Wilayah data kasus tergantung pada seberapa luas penelitian tersebut. Oleh karenanya, data kasus bisa seluas Indonesia ataupun dapat juga suatu lembaga tertentu. Umpamanya penelitian tentang minoritas Cina di Asia Tenggara. Kasus Indonesia, penelitian ini hanya membicarakan kasus-kasus di Cina di Indonesia dan tidak dapat digeneralisasikan kasus tersebut pada kasus Cina di negara lain. Penelitian masyarakat Trobriand oleh Malinowski adalah contoh penelitian yang menggunakan data kasus. Dan yang ketiga adalah data pengalaman individu. Data ini adalah salah satu bentuk data kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Data pengalaman individu dimaksud adalah bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Pada psikologi, data ini sering diistilahkan dengan personal dokumen. Dalam sejarah dan ilmu sosiologi diistilahkan human dokumen. Sedangkan dalam ilmu antropologi budaya lebih sering dikenal dengan istilah individual life story. Data pengalaman pribadi ini sungguh-sungguh syarat dengan unsur-unsur subjektif, sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan realita keadaan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Walaupun demikian, subjektivitas tersebut dapat dipakai sebagai bagian dari realita masyarakat yang diteliti dan bukan dimaksud untuk menerangkan realitas masyarakat yang diteliti. Manfaat data semacam ini adalah si peneliti dapat memperoleh suatu pandangan dari dalam melalui reaksi, tanggapan, interpretasi, dan penglihatan para subjek penelitian serta dapat memperdalam pengertian secara kualitatif mengenai detail yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi semata. Misalnya, seseorang yang sedang meneliti pelacuran yang dialami masyarakat. Mungkin data tentang beberapa wanita muda yang menjadi pelacur, di mana saja lokasi pelacuran dari golongan mana saja, para langganan para pelacur tersebut, beberapa tarifnya, dan sebagainya dapat diperoleh dengan metode observasi, interview, dokumentasi, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ada dari metode-metode atas, hal itu seperti bagaimana interpretasi mahasiswa di masyarakat lainnya, bagaimana pula sikap pelacur itu sendiri dalam melihat diri dan masalahnya. Hal-hal terakhir ini yang dimaksud dengan data-data pengalaman pribadi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah makna sebagai substansi data kualitatif. Dari buku Burhan Bungin, makna sebagai substansi data kualitatif adalah makna dari setiap data yang dapat diungkapkannya. Jadi, pencarian dan pengajaran makna dari setiap upaya peneliti di lapangan adalah puncak prestasi peneliti dalam setiap penelitian. Makna di masyarakat terdiri dari berbagai macam dan tingkatan. Makna juga berstrata antara makna individu, makna kelompok, makna masyarakat, makna sistem dunia.
Makna dalam setiap data tersebar mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Makna yang konkret berkaitan dengan sikap dan perilaku serta tindakan individu dan kelompok. Sedangkan makna yang abstrak berkaitan dengan nilai kelompok masyarakat maupun nilai sistem dunia. Begitu pula makna yang berkaitan dengan sikap selalu menuju abstrak. Sedangkan makna yang berkaitan dengan perilaku selalu menuju konkret, yaitu berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Secara umum, penjelasan makna atau pemaknaan setiap daripada tingkatan yang paling luas dapat menggunakan model tingkat utama unit analisis sosial Ritzer setelah dimodifikasi. Berdasarkan 4 tingkat unit analisis sosial Ritzer, maka makna persebaran pada keempat kutub tingkat unit analisis ini yaitu makna bergerak dari makna objektif sampai dengan makna subjektif, makna yang bersifat makro sampai ke makna yang bersifat mikro. Makna yang bersifat makro bergerak dari makna objektif sampai ke makna yang subjektif. Begitu pula makna bersifat mikro bergerak dari makna yang subjektif sampai ke yang subjektif. Sebaliknya makna yang objektif bisa bersifat makro dan mikro, dan makna yang bersifat subjektif bisa bersifat makro dan mikro. Penjelasan makna yang bersifat makro objektif berkisar di antara masyarakat dan sistem dunia yang meliputi pemaknaan realitas material berskala luas, seperti umpamanya makna good government, makna pemberantasan korupsi, makna kapitalisme, makna tentang pemberantasan narkoba, makna perlawanan terhadap terorisme, makna keamanan regional dan dunia. Sedangkan penjelasan makna yang berskala makro subjektif meliputi pemaknaan non-material berskala luas seperti makna norma dan makna nilai. Contohnya makna hubungan internasional, makna hak-hak asasi manusia, makna keluarga kecil, makna caritas internasional, negara kesejahteraan, makna budaya global, makna budaya populer. Penjelasan tentang pemaknaan mikro objektif yaitu berkisar pada makna perilaku tindakan interaksi individu dan kelompok, umpamanya makna pertukaran, makna keluarga, makna pendidikan, makna pergaulan, makna status sosial dan sebagainya. Sedangkan penjelasan tentang pemaknaan mikro objektif yaitu berkisar pada proses mental yang berskala kecil seperti makna sopan santun, makna akhlak mulia, makna kecerdasan, makna kedewasaan dan sebagainya.